Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Militer Rusia dikenal sebagai salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia. Tetapi, kekuatan itu belum begitu terlihat dalam invasinya ke Ukraina. Sejumlah analis militer barat terkejut dengan performa pasukan Rusia di medan perang sejauh ini. Salah satu dari mereka bahkan menyebutnya sebagai performa yang suram. Tampaknya, sebagian besar kemajuan militer Rusia terhenti. Beberapa pihak bahkan kini mempertanyakan, apakah militer Rusia bisa pulih dari kerugian yang mereka derita. Pekan lalu, seorang pejabat senior militer NATO mengatakan kepada BBC bahwa Rusia jelas-jelas belum mencapai tujuan mereka, bahkan mungkin tujuan itu tidak akan tercapai. Lalu, apa yang salah dengan strategi Rusia? BBC berbincang dengan para perwira militer senior dan pejabat-pejabat intelijen barat mengenai kesalahan-kesalahan Rusia. Kesalahan pertama Rusia adalah meremehkan kekuatan perlawanan dan kemampuan angkatan bersenjata Ukraina yang secara kapasitas memang lebih kecil. Rusia memiliki anggaran pertahanan tahunan hingga lebih dari 60 miliar dolar atau sekitar 869,5 triliun rupiah. Sedangkan pengeluaran Ukraina pada bidang pertahanan hanya sekitar 4 miliar dolar atau sekitar 57,4 triliun rupiah. Ada perbedaan 15 kali lipat antara Rusia dan Ukraina. Pada saat yang sama, Rusia dan banyak pihak lainnya tampak telah melebih-lebihkan kekuatan militernya sendiri. Presiden Vladimir Putin telah memulai program modernisasi militer yang ambisius. Dan Putin mungkin juga meyakini kekuatan militer Rusia yang dilebih-lebihkan itu. Menurut seorang pejabat senior militer Inggris, sebagian besar investasi Rusia telah dihabiskan untuk persenjataan dan eksperimen nuklir yang luas, termasuk pengembangan senjata baru seperti rudal hypersonic. Rusia seharusnya telah membangun tank paling canggih di dunia, yaitu T-14 Armata. Meskipun tank itu pernah muncul pada parade hari kemenangan di Moskow, namun, T-14 tak pernah nampak di medan tempur sesungguhnya. Mayoritas yang dikerahkan Rusia adalah tank T-72 yang lebih tua, pengangkut pasukan lapis baja, artileri, dan peluncur roket. Pada awal invasi, Rusia jelas lebih diuntungkan di udara, dengan pesawat tempur yang telah bergerak di dekat perbatasan, melebihi jumlah milik Angkatan Udara Ukraina, dengan perbandingan 3:1. Sebagian besar analis militer berasumsi bahwa pasukan Rusia lebih mudah menguasai lewat udara. Tapi ternyata tidak. Pertahanan udara Ukraina masih terbukti efektif, sehingga membatasi kemampuan Rusia untuk bermanuver. Moskow mungkin juga menganggap pasukan khususnya akan berperan penting, serta membantu memberi pukulan yang cepat dan signifikan pada Ukraina. Seorang pejabat senior intelijen barat mengatakan kepada BBC bahwa Rusia berpikir mereka bisa mengerahkan unit-unit ujung tombak seperti Spetsnaz serta pasukan terjun payung VDV untuk melenyapkan sejumlah kecil perlawanan, lalu kemudian selesai. Namun, pada hari-hari awal invasi, serangan helikopter Rusia di Bandara Hostomel yang berlokasi di sekitar ibu kota Kiev berhasil digagalkan, sehingga menghalangi Rusia untuk menambah pasukan militer beserta peralatannya dan juga logistiknya. Oleh sebab itu, Rusia harus menyalurkan mayoritas pasokannya melalui jalur darat. Hal ini menyebabkan kemacetan, dan titik-titik kemacetan ini menjadi sasaran empuk bagi pasukan Ukraina untuk menyergap. Beberapa kendaraan lapis baja telah keluar dari jalur, seperti terjebak dalam lumpur. Itu menegaskan gambaran mengenai pasukan Rusia yang telah macet. Sementara itu, konvoi panjang kendaraan lapis baja Rusia dari arah utara yang tertangkap oleh citra satelit masih gagal mengepung Kiev. Kemajuan yang paling signifikan tampak dari arah selatan, di mana Rusia bisa menggunakan jalur kereta api untuk memasok pasukannya. Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengatakan kepada BBC bahwa pasukan Rusia telah kehilangan momentum. Mereka terjebak dan bergerak lambat, dan tentunya tetap memakan korban yang signifikan. Rusia telah mengumpulkan sekitar 190.000 tentara untuk invasi ini, dan sebagian besar dari tentara itu telah berkomitmen untuk bertempur. Namun, mereka telah kehilangan sekitar 10% dari kekuatan itu. Tidak ada data pasti terkait skala kerugian Rusia maupun Ukraina.
Ukraina mengklaim telah membunuh 14.000 tentara Rusia, meskipun Amerika memperkirakan mungkin hanya setengahnya. Menurut para pejabat Barat, ada pula bukti bahwa moral para pejuang Rusia telah menurun menjadi sangat-sangat rendah. Sebagian pihak lainnya mengatakan bahwa tentara Rusia kedinginan, kelelahan, dan kelaparan karena menunggu di tengah musim dingin selama berminggu-minggu di garis perbatasan Belarus dan Rusia sebelum diperintahkan untuk menyerang. Situasi ini memaksa Rusia menggait lebih banyak pasukan demi menebus kehilangan yang mereka alami, termasuk dengan menggerakkan unit cadangan dari wilayah timur negara itu, juga dari Armenia. Para pejabat Barat juga meyakini sangat mungkin pasukan asing dari Suriah akan bergabung dalam pertempuran ini bersama tentara bayaran dari kelompok Wagner Group. Seorang pejabat senior militer NATO mengatakan hal itu menandakan bahwa Rusia mengais hingga ke bagian bawah laras. Dan kemudian, bagaimana dengan persediaan logistik perang? Karena perang bukan hanya menembak, tapi juga kebutuhan para prajurit dan kebutuhan perang lainnya. Rusia telah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar para prajuritnya. Ada pepatah militer lama mengatakan bahwa amatir berbicara taktik, sedangkan profesional mempelajari logistik. Ada bukti bahwa Rusia belum cukup mempertimbangkan hal itu. Konvoi kendaraan lapis baja mereka telah kehabisan bahan bakar, makanan, dan amunisi. Kendaraan yang rusak ditinggalkan begitu saja, lalu diderek oleh traktor para petani Ukraina. Para pejabat Barat juga meyakini bahwa Rusia mungkin kehabisan beberapa jenis amunisi. Pasukan Rusia telah menembakkan sekitar 850 hingga 900 amunisi presisi jarak jauh, termasuk rudal jelajah, yang lebih sulit untuk diganti dibandingkan senjata yang terarah. Para pejabat Amerika telah memperingatkan bahwa Rusia mendekati China untuk menutupi kekurangannya. Sebaliknya, di pihak Ukraina, ada pasokan senjata tetap dari Barat, sehingga meningkatkan moral pasukan Ukraina. Walaupun tentunya, hal ini juga ada batasan jumlahnya. Amerika baru saja mengumumkan akan menambahkan dukungan pertahanan senilai 800 juta dolar atau sekitar 11,4 triliun rupiah kepada Ukraina. Dukungan itu antara lain berupa rudal anti-tank dan anti-udara, serta diharapkan mencakup drone Switchblade. Switchblade merupakan drone kamikaze kecil yang dikembangkan oleh Amerika dan dapat dibawa menggunakan ransel sebelum diluncurkan untuk mengirimkan bahan peledak kecil ke sasaran di darat. Meski demikian, para pejabat Barat memperingatkan bahwa Putin dapat melipat gandakan kebrutalannya. Pasukan Putin dirasa masih memiliki daya gempur yang cukup untuk membombardir kota-kota di Ukraina dalam jangka waktu yang cukup lama. Meskipun mengalami kemunduran, seorang pejabat intelijen Barat mengatakan bahwa Presiden Putin tidak mungkin goyah dan mungkin malah meningkatkan eskalasinya. Putin tampak percaya diri bahwa Rusia bisa mengalahkan Ukraina lewat militer. Sementara, pasukan Ukraina telah menunjukkan perlawanan yang sengit. Pejabat yang sama mengingatkan bahwa tanpa pasokan yang signifikan dari Barat, Ukraina juga bisa kehabisan amunisi dan pasukannya. Peluang Rusia untuk memenangkan perang ini jelas masih terbuka lebar. Yang menjadi titik perhatian dunia adalah mengenai kecepatan dalam meraih kemenangan itu. Tapi, jika berbicara kecepatan, sang superpower Amerika juga memperlambat perang mereka di Irak dan Afghanistan untuk benar-benar menghancur leburkan negara-negara itu. Bagaimana pendapat Anda mengenai taktik Rusia sejauh ini? Berikan komentar Anda.